Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, selamat datang kembali di video pembelajaran kita pada materi desain multimedia interaktif. Pada video ini kita melanjutkan progres pembelajaran kita di mana pada materi ini sebenarnya masih di modul 1.4 yaitu aplikasi multimedia interaktif. Nah, pada video ini kita akan langsung melakukan progres kegiatan pembelajaran kita yang awalnya sudah kita dului atau kita mulai melalui modul 1.4 yaitu aplikasi multimedia interaktif. Beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari tentang aplikasi multimedia interaktif dan pada akhir dari pelajaran tersebut kita menggali ide. Kita diminta untuk menggali ide. Nah, menggali ide yang nantinya akan kita lanjutkan pada video ini. Oleh karenanya, simak video ini dengan baik, pahami dengan baik. Semoga bisa menjadi proses pembelajaran yang mudah bagi kalian dan menyenangkan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, kita mengulang sedikit ya, modul 1.4 kemarin, di mana kita sudah masuk kepada modul aplikasi multimedia interaktif. Jadi, pada prosesnya pembelajaran kita hari ini masih berhubungan dengan modul 1.4 tadi, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi multimedia interaktif secara bertahap. Tentu, membuat aplikasi multimedia interaktif ini membutuhkan perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini juga sudah kita gali idenya kemarin melalui modul ini. Dan perlu diingatkan bahwa aplikasi multimedia interaktif ini harus memberikan manfaat kepada orang yang menggunakan, bukan kepada kita yang membuat, karena kita memikirkan bagaimana mencari solusi pada masalah yang telah kita temukan. Nah, pemanfaatan aplikasi multimedia interaktif banyak ya, banyak sekali. Ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang pemasaran dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi pada bagian akhir dari materi kita sebelumnya, yaitu menggali ide pembuatan aplikasi multimedia interaktif. Nah, ada 5 langkah yang harus kita cari, yaitu mencari masalahnya, menentukan topiknya, kemudian mengetahui target audiensnya siapa, kemudian menganalisis aset, dan terakhir kita membuat, ya apa sih tujuan kita membuat aplikasi ini. Nah, ini adalah contoh pada materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, masalah yang ditemukan adalah minimnya informasi tentang wisata di Kota Tanjung. Jadi masalahnya harus kita lihat di lingkungan kita sekitar. Tidak usah yang terlalu berat, terlalu rumit, ya sederhana saja. Saya yakin kalian juga bisa mendapatkan apapun. Tidak di bidang wisata, bidang kuliner boleh, bidang-bidang yang lain boleh, teknik, apapun itu ya. Kemudian nama aplikasinya apa? Nanti nama aplikasinya adalah tempat wisata di Kota Bandung Barat. Kemudian saya nanti akan membuat aplikasi ini adalah untuk orang umum dan wisatawan domestik. Kenapa wisatawan domestik? Berarti nanti konten yang saya sediakan semuanya berbahasa Indonesia. Karena saya tidak mengincar atau tidak menargetkan wisatawan asing. Aset apa yang digunakan untuk memperkaya dari aplikasi multimedia interaktif yang saya buat nanti? Harus ada teks tentang informasi. Kemudian ada foto, ada grafis-grafis, dan yang paling penting juga ada video, sehingga aplikasi multimedia interaktif ini lengkap dan bisa menjadi informasi yang sangat penting dan sangat berguna bagi pengguna nantinya. Kemudian tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi tempat wisata di Kota Bandung Barat. Nah, ini adalah rencana ide atau rencana aplikasi multimedia interaktif yang sudah saya buat. Jadi Anda tinggal menyesuaikan dengan apa yang telah kalian gali, idenya berdasarkan masalah-masalah yang ada di sekitar di lingkungan Anda. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara membuat sketsa aplikasi multimedia interaktif. Jadi kita setelah mendapatkan ide, mendapatkan rencana pembuatan aplikasi multimedia interaktif dengan 5 langkah tadi, sekarang kita akan membuat sketsanya. Sketsa itu berarti belum bentuk aplikasi ya, masih sketsa saja. Nah, pada video ini kita akan jelaskan bagaimana membuat sketsa itu dengan mudah dan bisa kalian gunakan pada alat-alat atau bahan yang ada di sekitar Anda. Mari kita mulai untuk pembuatan sketsa. Oke, jadi kita akan masuk di
proses pembuatan sketsa aplikasi multimedia interaktif ya. Nah, ini saya tampilkan contoh sketsa yang kita buat. Oke, jadi sketsa yang kalian buat cukup sederhana saja, menggunakan selembar kertas putih ya, bersih. Akan lebih menarik lagi kalau kalian buat menggunakan spidol yang warna-warni seperti ini ya. Nah, ini adalah sketsa yang akan kita buat. Nah, kita mulai dari loading screen. Jadi nanti aplikasi multimedia interaktif ini target kita adalah menggunakan di smartphone. Jadi nanti berupa aplikasi Android ya. Nah, kita buat loading screen-nya dulu. Kemudian nanti ada masuk ke home screen. Setelah loading screen beberapa detik, kita masuk ke home screen. Nah, nanti di home screen kita ada pilihan. Nah, kalau kita mengacu pada tadi penggalian ide tentang aplikasi multimedia interaktif yang kita buat, yaitu tentang informasi wisata di Kota Waringin Barat. Maka saya mengambil 5 ya, padahal sebenarnya banyak. Jadi ini hanya contoh 5, yaitu pertama tentang Istana Kuning, yang kedua tentang Pantai Kubu, dan ketiga adalah Tanjung Keluang, keempat adalah Teluk Bogam, dan yang kelima adalah Tanjung Puting. Berarti nanti saya ada 5 opsi informasi tentang pariwisata di Kota Waringin Barat. Nah, Anda juga buat yang seperti ini, samakan saja loading screen itu nanti seperti kita buka aplikasi, kemudian nanti ada loadingnya, itu adalah loading screen, kemudian masuk ke home screen. Nah, home screen itu boleh kita katakan beranda lah, tempat para pengguna nanti memilih dia mau mendapatkan informasi apa. Jadi peserta didik sekalian, bahwa aplikasi multimedia interaktif yang kita buat nantinya adalah memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah informasi. Nah, makanya kita kemas dengan baik, kita kemas dengan cantik, kita kemas dengan rapi supaya menarik. Nah, untuk kalian buatlah seperti ini ya. Ada loading screen, ada home screen, baru nanti jabarkan paling tidak 5 ya. Paling tidak ada 5 pembagian informasi yang akan kalian sesuaikan dengan tugas kalian masing-masing. Jangan lupa mencantumkan namanya di sini supaya nanti bisa kita buat penilaiannya dan mudah saya mendeteksi siapa yang membuat ini. Jadi cukup sederhana ya. Nah, jadi penilaiannya adalah bagaimana Anda membreakdown, bagaimana Anda memecahkan informasi-informasi tersebut pada bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yaitu seperti ada contoh seperti ini, ada 5 ini. Nah, kalian buat juga 5 pemecahan informasi dari ide yang kalian buat tadi. Apapun ya, nanti apapun. Tidak perlu takut salah karena nanti juga akan kita diskusikan pada saat kita bertemu dan kita akan cari jalan keluarnya bila kalian mendapatkan permasalahan atau hambatan dalam memahami tugas yang keempat ini. Mungkin itu saja dulu. Jangan lupa untuk melaksanakan tugasnya, gunakan forum jika kalian ada kesulitan dalam membuat tugas kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.